Minggu 9 April 2017, di pagi yang cerah, warga Kelurahan Mabar, Medan dihebohkan ditemukan keluarga Rianto beserta istri, dua anaknya dan mertuanya ditemukan tidak bernyawa di rumahnya. Putri bungsu korban ditemukan kritis dengan luka-luka lebam di bawah kolong tempat tidur. Dari olah tempat kejadian perkara di rumah korban, tim identifikasi polisi daerah Sumatera Utara menemukan hilangnya barang-barang berharga milik para korban. Polisi juga menduga pelaku adalah orang yang dikenal korban dan keluarganya. Dan ternyata pelaku sempat datang ke rumah duka untuk berbelasungkawa tanpa disadari keluarga korban. Gimana cerita lengkapnya? Check it out. Diawali dari dendam yang terpendam sekitar sebulan yang lalu. Pelaku yang bernama Andi Lala memesan sabu sama korban bernama Rianto seharga 5 juta rupiah. Tapi sabunya tidak pernah ada. Ditanya pelaku selalu dibilang stok habis. Karena kejadian itulah niat untuk menghabisi nyawa korban muncul tiba-tiba sejak Kamis 6 April 2017. Tapi pada saat itu korban menolak ajakan keluar dari pelaku. Lalu pelaku mencobanya lagi dengan merencanakan untuk mengajak korban nyabu bersama di rumah korban. Akhirnya korban pun mau karena tak punya uang untuk membeli sabu. Pada Jumat 7 April 2017, Andi Lala menggadaikan sepeda motor Honda Beat miliknya seharga 2 juta kepada kakak Amri. Besoknya, Sabtu 8 April 2017, sejak pagi Andi mulai sibuk. Andi membeli besi ke tukang pencari barang bekas di sebuah gudang di kawasan Lubuk Pakam. Sorenya, dia membeli sabu pada Amri seharga 300.000 untuk dinikmatinya bersama korban. Lalu selepas maghrib, dia memesan mobil rental kepada Suhartini. Lalu jelang malam, keponakannya Leo Anggara mengambil mobil rental yang dipesan dan memberikannya kepada Andi Lala. Besi yang sudah dia siapkan itu diletakkan pas di bawah kaki supir. Hingga sampai pukul 9:30 malam, rencana pembunuhan sudah rampung. Tetapi Andi Lala tak mau sendirian ke rumah korban. Dia lalu menghubungi Roni Anggara. Kepada Roni, Andi beralasan ingin mengajaknya jalan-jalan. Lalu Roni pun setuju dan datang bersama temannya Andi Saputra. Sekitar pukul 11 malam, mereka bertiga tiba di rumah korban. Karena rumah korban berada di dalam gang kecil dan tidak bisa masuk mobil, maka mobil diparkiran di depan gang. Pintu rumah korban sudah dikunci karena sudah larut malam. Andi lalu menggoyang-goyangkan pagar sambil memanggil nama korban. Tak lama, korban keluar membukakan pintu. Mereka berempat duduk di teras rumah. Andi lalu beranjak menuju mobil dengan alasan mengambil dan menyelipkan besi di punggungnya. Setelah itu, Andi dan korban kemudian masuk ke dalam rumah, sementara Andi Saputra dan Roni Anggara berjaga-jaga di teras. Setelah menggunakan korban, Rianto pun mulai ngefly, dan di saat itulah pelaku Andi Lala memukul korban dengan besi yang diselipkannya di punggung. Dia kemudian mengumpulkan alat penghisap tadi dan kunci mobil, kemudian menyerahkannya kepada dua tersangka yang berjaga di teras. Andi Lala lalu menyuruh keduanya mengamankan alat itu serta menunggunya di SPBU Pagarjati Perbaungan. Setelah itu dia masuk kembali ke dalam rumah dan langsung menuju kamar tidur tempat istri dan ketiga anak korban tidur. Tanpa basa-basi, dia memukul besi yang sama ke Riani serta Syifa dan Gilang. Riani serta anak korban S dan G. Tiba-tiba Kinara, anak bungsu korban, terbangun dan menangis memanggil ibunya. Dia pun turut lalu menangis keras. Mendengar tangisan Kinara, mertua Rianto yang tidur di sebelah kamar terbangun. Saat menghidupkan lampu, dia juga langsung dipukul dengan besi. Perempuan tua itu pun jatuh tersungkur. Setelah mengira semua korbannya,
Lalu Andi mengambil semua harta benda berharga milik korban. Dari kantong Rianto mengambil uang sebanyak 800.000 dan STNK sepeda motor. Selanjutnya dia kabur menggunakan helm dan sepeda motor korban. Menemui Roni Anggara dan Andi Saputra di persimpangan Jalan Pematang Pasir Tanjung Mulia. Sebelum bertemu tersangka Roni dan Andi Saputra, Andi Lala membuang besi yang dia gunakan untuk membunuh para korban di parit Jalan Kayu Putih Maban. Setelah mereka bertemu, mereka bertukar kendaraan. Andi Lala membawa mobil, sedangkan Roni naik sepeda motor korban. Saat melintas di Jalan Cemara Medan, Andi Lala menyuruh membuang alat isap. Selanjutnya sepeda motor dititipkan ke rumah Andi Saputra untuk diamankan. Hingga hari Senin 10 April 2017, sepeda motor korban diambil Andi Lala lalu digadaikannya kepada seorang pria berinisial RPK dengan harga 1,8 juta. Dan di hari Minggu 9 April 2017 di pagi itu, warga sekitar menemukan keluarga Rianto sudah tidak bernyawa di rumahnya. Lalu ditemukan juga putri bungsu korban dalam keadaan kritis dengan luka-luka lebam di bawah kolong tempat tidur. Setelah penemuan satu keluarga di rumahnya sendiri, lalu polisi melakukan penyelidikan dengan mendengarkan kesaksian tetangga sekitar yang mengaku melihat Andi Lala datang ke rumah korban pada hari Sabtu 9 April 2017 sebelum satu keluarga sekitar pukul setengah 12 malam. Polisi menduga Andi Lala menjadi terduga pelaku dari pembunuhan dan melarikan diri bersama sepeda motor korban. Saat rumah Andi Lala di Kabupaten Deli Serdang digerebek polisi, polisi menemukan barang-barang milik korban. Namun Andi Lala tidak berada di rumahnya. Dia pergi dengan mengendari minibus. Mobil minibus itu akhirnya ditemukan di parkiran di SPBU Pagarjati Perbaungan tanpa Andi Lala. Sekali lagi tanpa Andi Lala. Tak lama dari penemuan itu, tersangka Roni Anggara diamankan dari tempat kerjanya di Indomaret Tanjung Muara. Roni mengaku hanya menemani Andi Lala membawa sepeda motor korban ke simpang 4 Jalan Pematang Pasir Tanjung Mulia sampai ke Lubuk Pakam atau ke rumah tersangka Andi Saputra. Pengejaran kembali dilakukan kepada tersangka selanjutnya, Andi Saputra, yang diketahui keberadaannya di Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. Rabu 12 April 2017 dia ditangkap. Andi Saputra mengaku ikut datang ke rumah korban bersama Andi Lala dan Roni dengan menggunakan mobil. Sesampainya di rumah korban, dirinya dan Roni membawa mobil menjauhi rumah korban setelah mengetahui terjadi pembunuhan. Kemudian membuang alat isap sabu karena takut ditangkap polisi, serta menyimpan sepeda motor korban sebelum diserahkan kepada Andi Lala. Lalu di hari Kamis 13 April 2017, tim gabungan Polda Sumut sudah mengetahui keberadaan Andi Lala di Provinsi Riau. Setelah berkoordinasi dengan Polda Riau dan Polres Indragiri Hulu, Jumat 14 April 2017 sekiranya pukul 9 malam, pengintaian kepada Andi Lala dilakukan. Besoknya Sabtu 15 April 2017 dini hari, Andi Lala berhasil dibekuk dengan kakinya karena mencoba kabur dan melawan petugas. Dan kasus yang mengenaskan ini pun berakhir. Satu keluarga telah meninggal dunia, para pelaku berhasil ditangkap. Dari kasus ini kita bisa mengambil pesan, janganlah kalian menggunakan barang yang dilarang di negeri kita ini, karena pastinya memiliki negatif dari barang itu sendiri ataupun orang-orang sekitar kita. Dan pasti ada momen, di setiap hal-hal negatif pasti ada resiko yang akan tertimpa kepada diri kita sendiri. Oke, segitu aja dari channel Kucing Oranye membahas kasus kronologi satu keluarga di Medan hingga penangkapan pelaku. Terima kasih sudah mendengar. Aku akhiri. Bye bye teman-teman.